Puji Tuhan, selamat sore anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kalian bisa mendengar siaran ini secara online, kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu kita pada saat sore hari ini. Kita mau gunakan waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kita dengan sungguh-sungguh untuk beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, kita akan mulai kebaktian kita pada saat sore hari ini. Tante mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Dengan sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan ya. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari. Lagi pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Puji Tuhan, anak-anak, kita akan masuk di dalam doa untuk memulai kebaktian kita pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan-Mu pada saat sore hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu boleh beribadah kepada Tuhan sekalipun secara online. Tuhan, tetapi kami rindu untuk kami boleh bersungguh-sungguh menggunakan waktu yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Untuk kami datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Jikalau ada kuasa kegelapan yang hendak mengganggu kami dalam beribadah, kami bersatu hati mengusirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Dan kami boleh beribadah di dalam pimpinan, penyertaan dan anugerah Roh Kudus saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, anak-anak silakan duduk kembali. Kita akan mengangkat pujian yang kedua, yaitu Kasih Yesus Indah-Indah, Oh Indah. Dengan semangat ya anak-anak ya. Lagu ini dengan gerakan ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Dengan bangkit berdiri. Lebih indah dari pelangi,
lagu berikutnya kita mau nyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai, Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Puji Tuhan, anak-anak, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan memiliki Tuhan Yesus yang kasihnya senantiasa mengalir dalam hidup kita, ya. Kasih Tuhan tidak pernah mengenal musim, mau panas mau hujan, kasih Tuhan tetap mengalir di dalam kehidupan kita, tidak pernah berkesudahan, ya, tidak lekang oleh zaman, ya anak-anak, ya. Dan kita bersyukur memiliki Tuhan seperti Tuhan Yesus yang kasihnya begitu besar kepada kita. Puji Tuhan, anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan dengar pengumuman, ya. Seperti biasa, pengumuman anak-anak ibadah sekolah minggu online, onsite, ya, di gereja masing-masing, baik di Surabaya, Medan, Malang, dan Jakarta. Tetap seperti biasa, Surabaya jam 9.15 pagi, kemudian Medan pukul 9.15 pagi juga, di Malang pukul 10 pagi, hari Minggu ya semua, ya. Kemudian di Jakarta pukul 16 atau 4 sore. Kemudian anak-anak setiap kali beribadah, anak-anak harus berpakaian rapi, baik secara online maupun onsite di gereja, ya. Anak-anak harus berpakaian rapi, jangan lupa disiapkan alat tulis, Alkitab, ya, bagi yang sudah bisa membaca dan menulis. Kemudian anak-anak ringkasan firman Tuhan, link YouTube, ataupun tugas atau kegiatan sekolah minggu, anak-anak bisa dilihat di Google Classroom dengan kode KZYIYNP. Puji Tuhan. Anak-anak, bagi anak-anak yang ikut orang tua beribadah, ikut papa, mama, kakak mungkin beribadah pada hari Sabtu, ya, di gereja, baik pada hari Selasa, Kamis, Minggu, sore, ya, anak-anak Sabtu, anak-anak tidak boleh mengganggu, tidak boleh ramai, tidak boleh jalan-jalan, apalagi lari-lari, terutama pada saat pemberitaan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, ya anak-anak, ya. Anak-anak harus duduk manis dan ikut mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak harus menjadi berkat, namanya anak-anak sekolah minggu, ya, supaya anak-anak menjadi berkat buat yang lain. Puji Tuhan. Sekarang anak-anak kita akan mendengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita, ya. Tante mengundang kita semua bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian mengasihi, mengasihi lebih sungguh, dan nanti kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, 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 mengasihi lebih sungguh. Tuhan
sungguh-sungguh mengasihi, lebih sungguh. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus, inilah yang menjadi kerinduan kami anak-anak sekolah minggu, bahwa kami rindu Tuhan untuk belajar mengasihi Tuhan lebih sungguh, mengasihi Tuhan hari lepas hari semakin sungguh-sungguh Tuhan, karena kami tahu bahwa kasih Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan lebih dulu mengasihi kami, dan biarlah Tuhan kami boleh belajar untuk semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan jikalau sebentar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu, kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk taburan benih firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan untuk boleh menyiram Tuhan, untuk boleh memberkati pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga kami boleh mendapat berkat Tuhan dari pemberitaan firman-Mu pada saat sore hari ini. Segala kuasa setan, kuasa roh jahat, kuasa iblis yang mengganggu kami lewat roh ngantuk, roh main-main, roh tidak mau dengar-dengaran, bersatu hati kami mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa, kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, saat sore hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang berjudul Orang Samaria yang Murah Hati. Ya, orang Samaria yang murah hati, bacaannya ada di dalam Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Dalam satu perikop itu menceritakan tentang kisah orang Samaria yang murah hati. Tetapi sore ini Tante akan membacakan dari ayat Lukas 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-28 saja ya. Tante akan bacakannya untuk anak-anak. Perhatikan yang sudah besar, yang bisa membaca, Alkitabnya dibuka, dan anak-anak yang masih kecil bisa mendengar ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, kepada ahli Taurat tadi anak-anak ya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Puji Tuhan. Anak-anak, pembacaan firman Tuhan cukup sampai di ayat 28, selanjutnya Tante akan sampaikan melalui cerita dan melalui gambar yang ada di slide nanti ya. Jadi anak-anak, di dalam Injil Lukas dikisahkan bahwa pada suatu hari ada seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus. Tujuannya adalah untuk mencobai Yesus. Mungkin gambar pertama bisa ditayangkan. Nah, ya, anak-anak, ada seorang ahli Taurat yang datang menghampiri Yesus dan dia mengajukan pertanyaan kepada Yesus, "Apa yang harus aku lakukan untuk mendapat hidup yang kekal?" Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat tersebut, "Apa yang firman Tuhan katakan untuk hal ini?" Ahli Taurat tersebut menjawab, anak-anak ya, "Aku harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatiku, dengan segenap hidupku ya, seluruh hidupku, dan mengasihi sesama manusia."
Kemudian Tuhan berkata, betul sekali apa yang kamu katakan, perbuatlah demikian sebagaimana yang firman Tuhan mau, maka kamu akan beroleh hidup yang kekal. Kemudian anak-anak, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan untuk menceritakan tentang bagaimana kita mengasihi sesama manusia, ya. Jadi diceritakan bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ya. Dalam perjalanan di tempat yang sepi, orang ini berjalan sendiri, ya, anak-anak, ya. Tiba-tiba di tengah jalan ada penyamun-penyamun yang hendak merampok, ya, mengambil harta benda dari orang tersebut. Kalau mungkin sekarang anak-anak kenal dengan istilah penyamun, anak-anak enggak kenal, ya. Penyamun seperti perampok, ya, atau sekarang istilahnya begal, ya. Kalau anak-anak dengar kata begal pasti anak-anak tahu, ya. Jadi orang yang berniat jahat untuk mengambil harta benda, ya. Nah, begitu juga dengan penyamun ini, dia mengintai ada seorang yang berjalan sendiri dan mereka berniat untuk mengambil harta benda orang tersebut. Nah, kemudian anak-anak orang tersebut dihadang, ya, diminta harta bendanya. Bukan sampai di situ anak-anak, ya. Bukan hanya diambil harta bendanya, tetapi kemudian orang tersebut dianiaya, dipukul, ya, bakbuk, ya, dianiaya sampai sekarat, setengah mati, ya, luka parah anak-anak, dan kemudian ditinggalkan begitu saja. Kemudian anak-anak setelah diambil harta dan kemudian dibiarkan tergeletak dalam keadaan setengah mati, sekarat karena dianiaya, orang itu ditinggalkan, ya. Penyamun-penyamun itu pergi membawa harta benda dari orang tadi, ya. Kemudian anak-anak tidak lama lewatlah seorang imam di tempat itu. Imam ini berjalan, kemudian dia melihat, ada orang terkapar di situ, ya. Wah, kayaknya lukanya cukup parah, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh imam tersebut hanya melihat, wah, sepertinya cukup parah lukanya. Enggak, aku enggak mau tolong, ya, nanti mungkin akan merepotkan aku. Mungkin demikian, ya, dalam hatinya imam tersebut. Kemudian dia bergegas melewati jalan di seberangnya dan pergi meninggalkan orang yang sekarat tadi, anak-anak. Tidak lama kemudian lewatlah orang kedua. Siapa dia? Orang Lewi, anak-anak, ya. Setelah seorang imam kemudian lewat orang Lewi. Orang Lewi ini pun melakukan hal yang sama. Ketika dia melihat, ada orang yang sedang terkapar, ya, luka parah. Wah, aku takut, ya, mau tolong, nanti jangan-jangan aku dituduh melakukan hal-hal yang tidak baik. Lebih baik aku pergi menyelamatkan diri, lebih baik aku pergi menghindar. Kemudian orang Lewi ini pun pergi meninggalkan orang yang sekarat tadi, anak-anak, ya. Dan lewatlah orang yang ketiga, ya. Tuhan Yesus menceritakan kemudian lewatlah orang yang ketiga, yaitu orang Samaria. Orang Samaria ini melihat, wah, ada orang yang sedang terkapar, nampaknya dia butuh pertolongan, ya. Orang ini luka parah, ya, sekarat. Wah, aku harus menolong orang ini. Kemudian dia turun dari keledainya, dia mengangkat orang ini, dia melakukan pertolongan darurat secukupnya, ya, apa yang ada padanya, memberi minum, kemudian membebat luka-lukanya. Kemudian anak-anak dinaikkanlah orang yang luka parah tadi ke atas keledainya. Dituntun sampai tiba ke sebuah penginapan. Di penginapan anak-anak, orang Samaria ini merawat, ya, merawat orang yang teraniaya tadi, merawat orang yang luka parah ini. Dan keesokan harinya dia menemui pemilik penginapan. Dia berkata, "Bapak, saya memberikan uang sebesar 2 dinar kepadamu. Tolong, ya, tolong rawatlah orang ini sampai sembuh. Ya, tolong perlakukan dia dengan baik, tolong dirawat luka-lukanya, beri makan, minum, tempat untuk tinggal sementara, ya. Tolong rawatlah dia baik-baik. Nanti kalau uang yang aku berikan ini kepadamu kurang, besok ketika aku kembali aku akan menambahkan kepadamu." Wah, baik sekali anak-anak, ya, orang Samaria ini. Kemudian anak-anak, orang Samaria ini pergi dan menitipkan orang yang luka parah tadi kepada pemilik penginapan. Nah, anak-anak, dari cerita ini apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran? Firman Tuhan pada saat sore hari ini mengajar kita untuk mengasihi. Puji Tuhan, untuk mengasihi. Anak-anak,
Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus ya, ketika kita diselamatkan, kita hidup benar di dalam Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ada dua hal yang mendasar sekali yang untuk kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Apa itu? Seperti tadi yang Tante baca di dalam Injil Lukas 10 ayat 25 dan 26 ya anak-anak ya, bahwa kita harus mengasihi. Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan kita, seluruh hidup kita mengasihi Tuhan, ya. Itu yang pertama. Kemudian apa buktinya kalau kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, ya, kita mengaku bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita melakukan firman Tuhan. Tidak mungkin kalau kita bilang, aku mengasihi Tuhan, ya, aku percaya Tuhan, aku mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi kita melanggar firman Tuhan, tetapi kita tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Itu hal yang bertolak belakang. Kalau kita mengaku mengasihi Tuhan, maka hal yang kita lakukan adalah dalam hidup ini, kita setiap hari ya hidup dengar-dengaran taat pada firman Tuhan. Ya anak-anak ya, jadi yang pertama tadi adalah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Tandanya adalah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah mengasihi sesama kita manusia. Ya anak-anak ya, dua hal ini yang Tuhan tekankan, utamakan untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Anak-anak, di dalam Injil Matius ya, di dalam Injil Matius 7 ayat 21 dikatakan ya, Tante akan bacakan, anak-anak bisa lihat di slide. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Puji Tuhan. Apa anak-anak? Siapa yang masuk ke dalam kerajaan surga? Tolong Tante slide-nya tadi, Matius 7:21 tadi ya. Tuhan katakan siapa yang masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, jelas sekali anak-anak ya. Tuhan nggak butuh kita cuman berkoar-koar, Tuhan, Tuhan, aku percaya Tuhan. Tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Anak-anak seperti tadi di dalam cerita firman Tuhan tadi, ada dua orang yang pertama yang lewat dan tidak melakukan apa-apa ya. Yang pertama adalah seorang imam. Dan yang kedua adalah seorang Lewi. Anak-anak tahu siapa imam dan orang Lewi ini? Di dalam kerajaan Israel, anak-anak ya, negara Israel pada saat itu ya, seorang imam dan orang Lewi, mereka terutama imam ya anak-anak ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki jabatan khusus di dalam rumah Tuhan. Kalau sekarang gereja ya anak-anak ya. Jadi imam dan Lewi ini, dan orang Lewi adalah keturunan dari bangsa Israel yang memang dipilih oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, melakukan hal-hal khusus di dalam rumah Tuhan. Jadi orang pilihan anak-anak ya, keturunan Lewi ini. Jadi anak-anak, imam dan Lewi mereka adalah orang-orang yang hebat, mereka adalah orang-orang yang terpandang, mereka adalah orang-orang yang memiliki jabatan khusus untuk melakukan pelayanan di dalam rumah Tuhan. Jelas ya anak-anak ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh mereka ketika melihat orang yang membutuhkan pertolongan? Sayang sekali anak-anak ya, kedua orang ini baik imam dan Lewi ya, mereka hanya melihat, ada orang terkapar, ada orang butuh pertolongan. Tetapi mereka berbuat seolah-olah tidak melihat apa-apa dan pergi begitu saja meninggalkan orang yang teraniaya tadi. Ya anak-anak ya. Kemudian, nah ini tadi yang yang dimaksud Tuhan di dalam Matius 7:21 ya. Jangan hanya berkata, aku melayani Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku anak Tuhan, aku percaya Tuhan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, jangan sampai kita seperti imam dan Lewi yang tidak mau melakukan hal yang baik, tidak memiliki kasih kepada sesama. Kemudian anak-anak lewatlah orang yang ketiga, yaitu orang Samaria. Di dalam Alkitab anak-anak, orang Samaria adalah orang yang dibenci ya oleh orang-orang Israel. Mereka tidak bersahabat, mereka tidak berhubungan ya. Mereka seperti orang yang
seperti orang yang bermusuhan begitu ya. Dianggapnya orang Samaria itu orang kelas bawah lah ya, orang bukan orang pilihan begitu ya anak-anak ya. Mungkin dianggapnya orang kafir begitulah ya, yang tidak ada nilainya, tidak ada harganya, mungkin seperti orang-orang pilihan, seperti orang-orang Israel, seperti imam, Lewi ya. Mereka adalah orang-orang pilihan. Dianggapnya orang Samaria itu dipandang sebagai orang-orang yang tidak terpandang ya anak-anak ya, dilihat dengan sebelah mata anak-anak ya. Dan mereka tidak bergaul, anak-anak, antara orang-orang Israel dengan orang Samaria ini tidak bergaul. Tetapi anak-anak, orang Samaria yang dipandang sebelah mata ya, yang dianggap mereka bukan orang pilihan Tuhan, ketika dia melihat orang yang butuh pertolongan, justru orang Samaria ini yang memberikan pertolongan dan menunjukkan kasihnya kepada orang yang membutuhkan. Anak-anak, dan di sini Tuhan berkata, menurut kamu, ketika dia bertanya kepada orang ahli Taurat tadi, yang pertama tadi ya, anak-anak ya, siapakah ya sesama manusia dari orang yang teraniaya ini ya, yaitu orang yang melakukan perbuatan kasih ya anak-anak ya, puji Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan mau jangan sampai kehidupan kita dikenal orang ya, anak ini rajin loh sekolah minggu, tiap minggu dia datang ke gereja ya. Dia ke gerejanya, ke gereja sana, wah rajin sekali, tidak pernah absen. Bahkan saya dengar ini anak ikut melayani loh, ikut menyanyi setiap minggu. Bagus dah anak-anak, bagus sekali ya. Tetapi anak-anak sangat disayangkan kalau kemudian ya, sangat disayangkan kalau kemudian dalam kehidupan sehari-hari orang melihat anak-anak yang tadinya dikenal sebagai anak sekolah minggu yang rajin, yang pinter, yang melayani, tetapi dalam kehidupan sehari-hari ternyata tidak memiliki kasih. Contohnya misalnya ya anak-anak ya, itu namanya tidak menjadi berkat ya anak-anak ya. Contohnya ini, misalnya di sekolah ya. Nah, satu hari di sekolah, di kelas ada teman kita yang menghampiri kita, teman, hari ini aku lupa membawa kotak pensil. Aku tidak membawa kotak pensil, kata. Boleh enggak aku pinjam pensilmu? Satu saja. Sedangkan kita memiliki pensil, mungkin pada hari itu kita membawa dalam kotak pensil ada 5 pensil. Ya anak-anak ya, enggak mungkin kan kita menulis langsung pakai 5 pensil. Tetapi apa yang kita lakukan? Ya, kita mungkin aku enggak mau pinjamin kamu pensil katanya. Aku memang punya lebih tapi aku enggak mau kasih pinjam, kamu mau apa? Nah anak-anak, sayang sekali ya kalau anak-anak sekolah minggu berbuat seperti itu ya. Seperti orang Lewi dan orang imam tadi ya, tidak memiliki kasih. Sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kasih, sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mau menjadi berkat, dengan sukacita, dengan sukarela, dengan senang hati, kita pasti akan meminjamkan pensil kita ya. Enggak apa-apa, hari ini kebetulan aku juga bawa pensil lebih dari 1 ya, bahkan mungkin 3, 5 ya, enggak apa-apa, kamu pinjam aja enggak apa-apa ya. Nah itu baru anak-anak yang menjadi berkat, itu namanya anak-anak yang memuliakan Tuhan, memiliki kasih dan melakukan firman Tuhan ya anak-anak ya. Bahkan mungkin anak-anak di sekolah, mohon maaf ya, kalau kita melihat ada teman kita yang hidup dalam kekurangan ya, mungkin dia tidak memiliki pensil atau alat tulis bagaimana mestinya karena dia dalam kekurangan. Nggak ada salahnya anak-anak ya, kalau kita memiliki lebih ya, mungkin sama papa mama dibelikan pensil 5, 10 mungkin ya. Nah, kita bukan hanya meminjamkan tetapi memberi kepada mereka, memberikan kepada mereka pensil ya atau alat tulis. Begitu juga mungkin dengan bekal makanan. Kok kasihan ya temanku yang satu itu ya, setiap kali jam istirahat dia enggak pernah makan, dia enggak pernah ke kantin ya. Anak-anak mungkin saja ya, mohon maaf, mereka hidup dalam kekurangan, enggak bisa bawa bekal. Sedangkan kita mungkin dibawain mama kita roti 5 ya. Nah, gak ada salahnya kita berbagi kepada teman kita yang membutuhkan. Itu baru anak Tuhan ya. Itu baru anak sekolah minggu yang menjadi berkat, memiliki kasih dan melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Begitu juga di rumah ya. Mungkin contoh di rumah anak-anak ya. Dengan kakak, dengan adik ya. Adik kepada kakak, kakak kepada adik, dengan saudara gitulah ya. Jangan sampai hari-hari kita bertengkar terus ya.
Bahkan mungkin kita berkelahi, bakbuk, hanya karena apa? Berebut mainan mungkin ya. Mainan si adik dipinjam kakak atau mainan kakak dipinjam adik, kemudian kita enggak kasih ya, kita enggak mau ya. Kemudian bertengkar akhirnya, pukul-pukulan, cubit-cubitan. Jangan sampai anak-anak ya berkelahi hanya karena hal-hal sepele. Itu namanya kita enggak memiliki kasih ya. Anak-anak ya, dengan saudara kita sendiri loh. Bagaimana dengan orang lain kalau yang di rumah saja kita tidak memiliki kasih. Jangan sampai kita bertengkar, berkelahi hanya gara-gara berebut makanan yang diberikan oleh mama ya. Jangan sampai anak-anak ya, kita harus mengasihi. Kalau ada sedikit ya kita makan bersama-sama gitu ya. Kalau mungkin mama kasih satu-satu ya kita makan bagian kita masing-masing ya. Kalau mama cuma kasih satu untuk berdua ya kita bagi dua anak-anak ya. Jangan berdoa ini punyaku gitu ya. Kamu kakak harus mengalah gitu ya. Jangan sampai seperti itu, kita harus berbagi ya. Itu namanya kita memiliki kasih. Puji nama Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Jadi anak-anak sebagai anak-anak sekolah minggu ya, slide berikutnya tante ya. Menjadi anak yang mengasihi Tuhan dan sesama itu adalah hukum yang utama yang Tuhan mau, yang Tuhan ajarkan di dalam kitab Injil ya, dalam Alkitab ya. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tadi ya ada hukum yang terutama yaitu mengasihi. Yang pertama mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya Nana ya, ini harus kita ingat, ini harus kita pegang. Jangan sampai kita seperti yang Tuhan tadi katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, ya, aku percaya Tuhan, aku anak Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Mereka tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan anak-anak ya. Kita mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, bukan hanya dalam perkataan, tetapi dalam perbuatan. Mengasihi sesama juga ya, belajar dari hal-hal yang kecil, terhadap kakak, terhadap adik, terhadap papa, mama, saudara, bahkan sampai terhadap teman-teman kita mungkin di sekolah ya. Sebagai ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 ya. Injil Yohanes 13 ayat yang ke-34 nanti akan bacakan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Puji Tuhan. Anak-anak, jadi untuk saling mengasihi ini bukan perintah dari tante ya, bukan perintah dari om sekolah minggu, guru sekolah minggu, bukan ya, tetapi perintah dari Tuhan sendiri. Aku, yaitu Tuhan Yesus, memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku, Tuhan Yesus, telah mengasihi kamu lebih dulu ya. Demikian pula kamu ya, kita semua harus saling mengasihi. Puji Tuhan anak-anak ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus yang kita percaya sudah memberikan teladan kepada kita dalam hal mengasihi. Bahkan Tuhan Yesus sudah merelakan nyawanya untuk menebus segala dosa-dosa kita. Itu sudah tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan Yesus anak-anak ya. Tidak ada yang menandingi kasih Tuhan Yesus kita yang sudah merelakan, mengorbankan nyawanya untuk kita, menebus dosa-dosa kita ya. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita, mengasihi kita dengan segenap kehidupannya anak-anak ya. Dan Tuhan mau kita juga belajar untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Puji nama Tuhan anak-anak ya, biarlah melalui firman Tuhan pada saat sore hari ini kita belajar untuk melakukan firman Tuhan, yaitu mengasihi. Mengasihi sesama, mengasihi Tuhan ya, dari hal-hal yang kecil dulu anak-anak ya. Mengasihi Tuhan dengan melakukan firman Tuhan, mengasihi sesama dengan menunjukkan sikap yang baik, sikap yang mengasihi kepada orang lain. Puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan pada saat sore hari ini, kita akan tamatkan ibadah kita akan berdoa ya anak-anak ya, untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan-Mu pada saat sore hari ini. Kami boleh mendapat anugerah untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, firman-Mu mengajar kami untuk mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan kami, yaitu dengan taat dan dengar-dengaran, dan juga mengasihi sesama kami manusia. Tuhan, kami tahu mungkin ini bukan hal yang mudah, tetapi kami percaya dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau yang akan menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, melakukan apa yang sudah kami dengar Tuhan melalui firman-Mu, yaitu belajar mengasihi di lingkungan terdekat kami, dalam keluarga, dalam sekolah, dalam keseharian kami. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini, supaya kami bisa menjadi berkat Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada, yang mendengar siaran ini Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, biarlah kiranya berkat Tuhan turun atas kehidupan mereka. Mereka menjadi anak-anak sekolah minggu yang manis, yang taat dengar-dengaran, yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat sore hari ini kami akan tamatkan ibadah kami dan pertemukan kami kembali dalam ibadah-ibadah sekolah minggu yang akan datang dengan tanda kesetiaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.